Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Faujiah, NPM 193401120 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C. Saya akan menjelaskan hasil analisis artikel ilmiah yang berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia, karya Yesi Eka Putri, Samsul Amar, dan Hasbi Aimon. Pertama, mari kita bahas latar belakang, apa masalahnya dan apa buktinya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsep desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang dimulai pada tahun 2001 merupakan sebuah gebrakan dari semula pemerintahan yang bersifat sentralistis menjadi desentralistis. Kebijakan desentralisasi pengeluaran dan penerimaan pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan bagian dari program untuk meningkatkan efisiensi pada sektor publik, mengurangi budget defisit dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan derajat otonomi fiskal daerah akan meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi, sebab akan dapat menambah jumlah pemasukan bagi daerah, sehingga daerah akan menjadi lebih leluasa dan menggunakan anggarannya untuk berbelanja. Belanja pemerintah ini nantinya akan bisa menggerakkan ekonomi, sehingga produksi barang dan jasa pada akhirnya akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun tidak demikian yang terjadi pada tahun 2009 sampai 2010 di Pulau Papua, di mana peningkatan derajat otonomi fiskal daerah malah menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kenaikan derajat otonomi fiskal daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, kenaikan pertumbuhan ekonomi juga diduga terjadi adanya penurunan rasio pajak. Penurunan rasio pajak akan meningkatkan pendapatan disposibel yang pada nantinya akan mendorong kenaikan daya beli real masyarakat, sehingga masyarakat akan meningkatkan konsumsinya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan asosiatif, sedangkan jenis datanya data dokumenter, yaitu data yang bersumber dari panel data yang dimulai pada tahun 2008 sampai 2012 di 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan simultan analisis mode persamaan dengan Indirect Least Squared Method atau ILS. Hasil penelitian. A. Persamaan pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, derajat otonomi fiskal daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini dikarenakan semakin besar kekuatan derajat otonomi fiskal suatu daerah, maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, sebab derajat otonomi fiskal memberikan ruang untuk daerah menggunakan anggaran dengan lebih produktif. Secara parsial, rasio pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan apabila penurunan di dalam tarif pajak akan mendorong masyarakat untuk lebih giat dalam bekerja, menabung, dan menginvestasikan uangnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas perekonomian, yaitu kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Secara parsial, investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan di Indonesia. Hal ini disebabkan apabila terjadi kenaikan terhadap investasi di Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan mengalami kenaikan, sebab kenaikan investasi mengindikasikan telah terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal. B. Persamaan ketimpangan pendapatan. Secara parsial, ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan arti kata bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah tetapi tidak diikuti dengan peningkatan ekonomi di daerah lain, maka akan menyebabkan ketimpangan pembangunan menjadi semakin tinggi.
Kemudian, produktivitas tenaga kerja secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kenaikan produktivitas tenaga kerja yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju dari kegiatan produktivitas tenaga kerja dan ada daerah yang tidak maju akibat minimnya tenaga kerja yang produktif. Hal ini akan mendorong ketidakseimbangan pembangunan yang terjadi. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka ketimpangan pembangunan yang terjadi antar daerah, terutama pada kabupaten atau kota di Indonesia, semakin melebar. Di samping itu, investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kondisi ini mengartikan bahwa peningkatan investasi yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju dan ada daerah yang tidak maju akibat minimnya investasi yang terjadi. Terakhir, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. IPM yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang lebih maju dan ada daerah yang lebih maju akibat dari sumber manusianya yang lebih baik dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat kualitas manusianya yang rendah. Hal ini akan mendorong tidak seimbangnya pembangunan yang terjadi. Terakhir, penutup. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Variabel derajat otonomi fiskal daerah, rasio pajak, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Variabel pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan IPM mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia secara signifikan. Berdasarkan hasil pembahasan, maka kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah masing-masing provinsi diharapkan memaksimalkan peranan desentralisasi fiskal untuk melakukan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui pengembangan aktivitas ekonomi dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.